Yang terhormat Bapak Warik 1 yang mewakili, kalau memang masih ada di sini. Yang saya hormati Koordinator PPG Unrisa, Pak Gede Nurjaya. Dan Bapak Ibu pengelola di tingkat fakultas, jurusan, dan prodi. Serta rekan-rekan panitia yang saya banggakan juga. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir. Nah, mengisi daftar hadirnya itu buka link ini, bukan mengisi daftar hadirnya di chat, menyampaikan hadir. Itu chatnya jadinya rame, tapi nggak penting. Jadi buka ini, kemudian di sana isi daftar hadir. Kalau diperlukan tanda tangan, silakan ditandatangani di sana. Ini bisa dibuka di HP sebenarnya. Nah, silakan Bapak Ibu isi daftar hadirnya dulu ya. Baik, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, kami selaku panitia ingin menyampaikan 3 materi penting selama kegiatan PPG yang berlangsung. 3 materi itu adalah pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melapor diri ke Universitas Pendidikan Ganesha, maka tanggung jawab proses pendidikan itu ada di universitas sekarang. Nah, proses seleksinya itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya tentang administrasi, Bapak Ibu kenapa nggak lulus administrasi, kapan Bapak Ibu dipanggil, Undiksa nggak bisa jawab. Karena Undiksa itu menerima peserta dari pusat. Jadi silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau melalui helpdesk yang ada di sistem. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pendidikan, yaitu mulai dari pendidikan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian setelah Bapak Ibu menerima 2 materi ini, ada ujian komprehensif dulu di sini. Setelah ada ujian komprehensif, Bapak Ibu dinyatakan lulus ujian komprehensif tentang 2 materi ini, baru dilanjutkan ke PPL. Kalau Bapak Ibu belum lulus ujian komprehensif, ikut pendidikan dulu lagi 2 ini. Sampai Ibu dinyatakan lolos, baru boleh PPL. Nah, kalau sudah PPL, kemudian dinyatakan lulus PPL, berarti proses pendidikan ini sudah selesai. Nah, sekarang baru dilanjutkan dengan ujian. Kalau ujian di PPG itu namanya UKM PPG. Ujian kompetensi mahasiswa program profesi guru, pendidikan profesi guru. Nah, ini Bapak Ibu diberikan kesempatan mengikuti UKM PPG ini maksimal 2 tahun atau maksimal 6 kali tes, yang mana aja lebih dahulu tercapai. Kalau setelah PPL ini Bapak Ibu langsung tes UKM PPG, dinyatakan lulus, dapat sertifikat. Nah, kalau tidak dinyatakan lulus, Bapak Ibu tidak perlu mengulang lagi pendidikan PPG ini. Karena pendidikan PPG dengan UKM PPG berbeda. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti jadwal tes selanjutnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kesempatan 2 tahun atau 6 kali itu, tolong digunakan sebaik-baiknya. Kalau sampai 2 tahun tidak lulus, berarti Bapak Ibu memang tidak ditakdirkan menjadi seorang guru. Kalau juga atau 6 kali nggak lulus, juga tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus berjuang seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator PPG dan Warik 1. Nah, kita mulai dari pendalaman materi. Bapak Ibu, pendalaman materi, Bapak Ibu sudah ikuti tentang belajar mandiri. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat belajar mandiri seperti ini? Yaitu Bapak Ibu menganalisis materi ajar berbasis masalah, kemudian menyusun materi ajar berbasis masalah, analisis materi ajar berbasis masalah untuk pedagogi, yang ini untuk bidang studi, dan ini ada review dan refleksi. Nah, kenapa Bapak Ibu diminta belajar mandiri dulu? Pengalaman tahun 2020, Bapak Ibu yang ikut PPG, ketika tidak belajar mandiri dulu, langsung diberikan pendalaman materi, para guru tidak memiliki bekal pengetahuan awal.
Sehingga pada saat diberikan pendalaman materi oleh dosen, para guru melongok itu semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk belajar dulu. Sehingga Bapak Ibu diminta baca semua modul itu, sehingga memiliki pengetahuan awal, memiliki bekal pengetahuan untuk diajak diskusi sama dosennya di kampus. Kalau Bapak Ibu lewati semua itu, ya nanti sampai di kampus melongok, tidak mengerti, sehingga semuanya terlewatkan karena waktu bergerak begitu cepat. Tiba-tiba sudah seminggu, tiba-tiba sudah 5 hari, tiba-tiba sudah 10 hari, tanpa kita sadari. Dan kita terus tertinggal karena terlambat belajar. Oleh sebab itu, pendalaman materi ini tolong, kalau memang Bapak Ibu masih tertinggal, tolong dipelajari lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu saya sampaikan bahwa ada perbedaan beberapa beban belajar dan waktunya. Kalau tahun 2020 ini 30 hari. Sekarang 30 hari itu dipotong belajar mandiri, sehingga sisanya 13 hari. Nah, dari mana datangnya 13 hari ini? Ini adalah 5 SKS dikalikan dengan 16 kali tatap muka kali 50 menit, sehingga terhitung 4.000 menit. 4.000 menit ini dibagi 50 menit, sehingga ada 80 jam. 80 jam itu dibagi 6 jam per hari, sehingga ada 13 hari. Jadi 13 hari itu Bapak Ibu akan belajar bersama dosen 6 jam sehari. Ada diskusi, ada video conference atau Pikon. Nah, pendalaman materi itu adalah kegiatan menganalisis materi ajar untuk mempelajari dan mereview materi, berdiskusi, mengidentifikasi materi yang sulit dipahami, materi HOTS, materi yang memiliki miskonsepsi, di bawah bimbingan dosen. Jadi materinya ya, materi yang sudah dipahami, kemudian materi HOTS, materi yang memiliki miskonsepsi, itu didiskusikan. Nah, itulah pendalaman materinya. Nah, yang mana ada materi miskonsepsi ini kan Bapak Ibu sudah belajar mandiri, itu kita diskusikan bersama para dosennya. Saya yakin para dosen juga sudah dibekali tentang materi-materi itu dan memiliki wawasan lebih. Nah, proses pembelajaran di PPG ini tidak menggunakan proses pembelajaran yang biasa, tapi menggunakan andragogi. Jadi cara menjelaskan dosennya mungkin tidak to the point. Jadi langsung pemecahnya langsung kunci jawaban enggak. Jadi diarahkan. Sehingga menggunakan teori konstruktivisme nanti. Itu harus dipahami, jangan menuntut berlebihan. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu dipelajari pada saat belajar mandiri ini? Ada 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogi. Linknya sudah ada di sini, Bapak Ibu tinggal download. Nah, saya berharap Bapak Ibu sudah mendownload semua materi yang berkaitan dengan bidang studi Bapak Ibu. Dan berharap semua sudah dibaca dan dipelajari. Nah, pada saat pendalaman materi, pertemuan pertama itu harus ada, pertemuan pertama dilakukan secara sinkronus dengan Pikon sebanyak 6 JP. Jadi pertemuan pertama itu Bapak Ibu ketemu dengan dosen harus Pikon. Nah, nanti mengenai link video conference-nya bisa disediakan oleh tim IT-nya atau dosennya langsung. Karena kenapa harus ada Pikon? Karena Bapak Ibu harus terlihat kehadirannya di video conference. Nah, jangan-jangan nanti namanya ada 16, tetapi orangnya cuma ada 10, lagi 6 itu bayangan saja namanya. Nah, itu menghindari itu, Pikon pertama kali ketemu. Yang kedua, saling menyapa, saling menegur, kemudian saling mengenal. Nah, baru ke topik, yaitu memberikan penjelasan proses pendalaman materi seperti apa, sehingga ada kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian bagaimana proses pembelajaran di LMS, diskusinya kapan, jam berapa, seperti apa. Kemudian melengkapi atau mengkonfirmasi apa yang tagihan-tagihan yang akan diminta pada pendalaman materi ini. Jadi di sistem sudah ada banyak pendalaman materi ya. Bapak Ibu, tagihan-tagihannya juga sudah ada di sistem. Bapak Ibu yang saya hormati,
Ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan kedua itu dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari. Setidaknya 3 JP per hari adalah pikon. Berarti pada pertemuan kedua juga 3 jam per hari pikon. Jadi kalau sinkronus itu artinya proses diskusi. Jadi proses pembelajaran yang tidak dilaksanakan secara tatap muka, tetapi ada proses diskusi yang cepat. Nah, itu bisa dilakukan di LMS. Jadi sinkronus bisa dilakukan di LMS, bisa dilakukan di WhatsApp, bisa dilakukan yang penting diskusinya cepat. Misalnya Bapak Ibu bertanya, jawabannya juga langsung diberikan. Nah, itu sinkronus. Kalau asinkronus itu biasanya melalui email. Kalau sekarang email kan tidak langsung dibalas sekarang. Mungkin sekian kali berikutnya baru dibalas. Pengumpulan tugas, nah itu sekarang tugasnya ini, mungkin kan tidak langsung dibalas. Jika ada langsung dibalas, itu sinkronus. Nah, pikon skor-kurangnya 3 JP. Apa yang dibahas? Nah, ini memberikan overview peta konsep dan materi pada modul 1. Memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan problem solving atas materi yang sulit dipahami. Sampai pada memastikan mahasiswa telah mengerjakan 1 set tes sumatif yang ada di modul. Nah, pertemuan 2 sudah ada tesnya itu. Nah, apakah sudah dikerjakan? Nah, itu. Nah, proses pembelajaran itu memang 6 jam per hari. Tapi saya yakin Bapak Ibu akan belajarnya itu 20 jam per hari. Setelah ketemu dengan dosen ada tugas kerjakan. Jadi setelah 6 jam itu kerjakan. Jadi mungkin 20 jam per hari Bapak Ibu belajar. Tapi dosennya mendampingi 6 jam per hari. Memang berat. Ya, PVG itu memang berat. Tapi harus kita bekerja keras untuk mencapai kelulusan. Nah, untuk pertemuan 3, 4, 5, 6, 7 itu sama dengan pertemuan yang kedua. Itu hanya proses yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyelesaikan modul. Ada modul bidang studi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 modul. Saya ulang ya, ada 6 modul. 6 modul bidang studi untuk profesionalismenya, dalam bidang studi ini. Nah, sama kegiatannya, mulai dari overview, peta konsep, materi pada modul 1, memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan problem solving, berdiskusi atas konfirmasi dan klarifikasi, memandu mahasiswa dalam melakukan refleksi. Nah, ini yang dilakukan. Terus mahasiswa apa yang lakukan ini? Mahasiswa lakukan ini. Jadi mahasiswa, Bapak Ibu itu melakukan aktivitas-aktivitas yang diminta oleh dosen. Misalnya diminta berdiskusi, ya diskusikan. Kemudian diminta melakukan review, ya lakukan review. Kemudian diminta menganalisis, ya lakukan analisis. Ya, itu jadi meminta melakukan apa yang diminta oleh dosen. Kalau tidak diminta oleh dosen, mungkin sudah tersedia informasinya di sistem. Sehingga kita tinggal melakukan aktivitas-aktivitas berdasarkan informasi yang ada pada sistem. Nah, ini lakukan berulang dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 8 dan 9. Sama, itu pertemuan 8 dan 9 menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, mulai dari sini. Jadi menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, di sini diawali dengan pikon 3 JP per hari, kemudian pembagian KB berdasarkan problem-based learning. Nah, jika ada tulisan pikon 3 JP per hari, pikon itu bisa dilakukan 1,5 jam di awal, 1,5 jam di akhir. Atau diskusi dulu di LMS, baru pikon yang terakhir, boleh saja. Yang penting, pikonnya itu 3 JP per hari. Jadi, nah itulah nanti disesuaikan dengan dosennya. Jadi waktunya itu disesuaikan dengan dosennya, karena dosennya yang akan mengatur proses pembelajaran itu. Bapak Ibu, jika ada dosen yang belum melaksanakan pikon, mohon Bapak Ibu ketua kelas mengingatkan, Bu, hari ini belum pikon. Jam berapa pikonnya? Siapa tahu dosennya lupa. Jadi ingatkan, Bapak Ibu sekarang belum pikon. Hari ini kapan, jam berapa bisa pikon?
Bapak Ibu tiap hari itu sekurang-kurangnya 3 jam pikon. Berarti 50 menit kali 3, 150 menit, 2 jam setengah lah pikonnya. Kan tuh. Waktu tersedia itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu wajar dah pikonnya itu. Kapan pun bisa dilakukan. Yang nggak wajar pikonnya itu jam 12 malam, jam 5 pagi, nah itu nggak wajar. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan, nggak masalah. Yang penting kan disepakati. Sehingga ada yang dirugikan. Siapa tahu mungkin jam 8 sampai jam 4, Bapak Ibu masih bekerja di sekolah. Semuanya kebetulan bekerja, ya bisa setelah jam 4. Tapi dosennya bersedia nggak? Kalau dosennya nggak bersedia, ya nggak bisa. Yang namanya kesepakatan harus semuanya bersedia. Pertemuan 10, 11, 12 itu adalah menganalisis modul pedagogi. Berarti sekarang itu modul profesionalnya dulu, pendalaman materi, baru modul pedagogi. Kalau tahun lalu, pedagogi dulu 4 JP, baru dilanjutkan ke modul profesional, pendalaman materi profesional ya, itu 6 modul. Nah ini ada 4 modul dibagi menjadi 3 hari. Ada 4 modul pedagogi ya, Bapak Ibu. Nah ini, keempat modul itu adalah modul konsep dasar ilmu pendidikan, modul peran guru dalam pembelajaran 421, modul pembelajaran inovatif, modul perencanaan pembelajaran inovatif. Nah, 4 modul ini diatur nanti agar selesai dalam 3 hari. Nah ini modul. Kalau misalnya dibagi modul 1, modul 2, pertemuan kedua, modul 3, pertemuan kedua, modul 4, pertemuan ketiga. Itu bisa saja. Itu diatur ya. Ini materinya bagus-bagus sekali. Dan memang kekinian, saya sudah baca modulnya luar biasa ya. Karena memang modulnya itu sudah disusun dengan baik sekali. Jadi proses penyusunan modulnya itu sudah 2 tahun. Panjang sekali prosesnya. Nah, Bapak Ibu, pindah ke pertemuan yang terakhir, yaitu review dan refleksi. Jadi sekarang dilakukan proses melakukan proses review terhadap beberapa materi yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12. Kemudian review dilakukan secara keseluruhan yang akhirnya nanti dipersiapkan untuk merancang proses pembelajaran. Nah, terus pada saat review ini dilakukan, apakah output pedalaman materi sudah semuanya disetorkan atau belum? Apakah ada yang belum menyetorkan tagihan yang diminta di sistem? Bapak Ibu, jangan sampai ada tagihan-tagihan yang kosong. Kemarin ada mahasiswa yang tidak lulus proses pendidikan karena tagihannya kosong. Diminta mengumpulkan video, ternyata tidak membuat video. Sehingga tidak ada nilai 0, atau karena tidak ada nilai ya, tidak lulus. Oke, dulu kalau bisa semuanya, itu pengalaman. Semuanya mengumpul tugas. Nah ini lembar kerja tagihan yang ada di sistem. Nah ini tolong diisi buat jawaban. Misalnya, uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan. Jelaskan. Materi sulitnya apa, pemecahannya seperti apa. Nah, ini tagihannya. Untuk pendalaman materi, tagihannya itu LK 1.1 ada 6 LK. LK 1.2 ada 6 LK. Kemudian juga ada minta hasil tes sumatif, jawaban tes sumatif. Untuk bidang studi 6 set. Pedagogi 1 set. Berarti ini ada 7 set. Kemudian tagihan terakhir adalah materi ajar setara dengan 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. KB itu kegiatan belajar. Ya. Format ada pada sistem seperti modul ya. Materi ajar setara dengan 1 KB. Ini proses penilaiannya. Biar Bapak Ibu selaku peserta PPG mengetahui. Partisipasi aktif dan penyelesaian LK dihitung bobotnya 25%.
Penyelesaian self-assessment 7 set, itu bobotnya 35%. Produk berupa materi ajar, itu bobotnya 40%. Jadi semuanya dinilai nih. Bapak Ibu aktif berdiskusi nggak? Kemudian menyelesaikan LK nggak? Kemudian ada latihan-latihan jawab tes nggak? Yang penyelesaian self-assessment ini kan penilaian latihan Bapak Ibu tes. Yang nomor 3 ini. Jangan-jangan nanti baru tes mandiri, nggak Bapak Ibu lakukan. Itu rentangannya 80 kalau nggak. Kalau belum sampai 80, coba lagi, dan terus coba lagi. Nah, partisipasi aktif dan penyelesaian LK. Setiap modul LK itu selalu diberikan bobot. Nah, ini bobotnya ini terus diberikan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, terus ada bobotnya ini. Sampai yang terakhir keaktifan selama diskusi, kehadiran keaktifan berdiskusi itu 40. Nanti misalnya dosennya sudah memancing diskusi, Bapak Ibu diam. Nah, nanti dosennya ngasih nilai kecil, jangan disalahkan. Jadi kita harus betul-betul banyak berinisiatif, banyak melakukan improvisasi. Ini penilaiannya, Bapak Ibu. Nah, penilaian buku ajar. Nah, nanti kan diminta buku ajar ini. Materi ajar setara 1 KB yang ini kan. Nah, ini penilaiannya nih. Yang dinilai adalah keluasan materi, kedalaman materi, kemudahan untuk dipahami, visualisasi, bahasa dan kata tulis. Ini dinilai. Oke, Bapak Ibu, demikian proses pendidikan dan setiap pertemuan apa yang dibahas, kemudian sampai pada aspek penilaiannya. Nah, sekarang coba saya akan jelaskan yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengikuti proses pendalaman materi, sekarang dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran itu berarti ada di proses ini, 3 SKS ini. Berarti yang ini sudah Bapak Ibu lewati. Bapak Ibu melewati tahap bertahap ini. Sekarang masuk ke tahap ini. Ada perbedaan 2020 dengan 2021. Kalau 2020 lebih cenderung ke pengembangan perangkat pembelajaran, kalau di sini perancangan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak diminta mengembangkan sampai pada validasi, tapi perancangannya. Kalau sebelumnya 20 hari, sekarang menjadi 13 hari. Di sini kalau sebelumnya 2 tahapan, sekarang 1 tahapan. Kalau di sini 2 tahapannya itu ada Bapak Ibu diminta membuat video perangkat pembelajaran, kemudian setelah itu buat videonya, dipraktekkan, di review. Sekarang enggak. Hanya 1 tahapan yang terdiri dari 5 kegiatan. Diminta mengidentifikasi masalah, kemudian merancang solusinya, kemudian solusinya dipraktekkan, peer teaching, direfleksi, dan RTL. RTL itu ada rencana tindak lanjut. Kemudian, Bapak Ibu, ada tagihan. Tagihannya sama persis. Cuma dikurangi sedikit tagihannya. Sekarang yang diminta itu adalah 3 set perancangan pembelajaran. Nah, 3 set ini kenapa diminta? Karena 3 set ini akan digunakan pada saat ujian komprehensif di sini. Jadi teoritiknya begini, Bapak Ibu mendalami materi dan pedagogi, dari ilmu yang Bapak Ibu miliki itu, coba susun perangkat pembelajaran 3 set. Nah, setelah menyusun perangkat pembelajaran 3 set, coba dipraktekkan. Nah, disinilah uji komprehensif. Uji komprehensif ada 2, mempraktekkan proses pembelajaran sekaligus menjawab pendalaman materi.
profesionalisme bidang itu. Lulus di sini baru lanjut ke PPL. Nah ini di sini, makanya diminta 3 set. 3 set perangkat pembelajaran itu jangan dibuat asal-asalan. Karena akan dipilih salah satunya untuk digunakan saat ujian komprehensif. Jadi harus dibuat dengan seserius mungkin. Nah, Bapak Ibu, proses pembelajaran di sini tidak jelas pada tahun 2020. Sekarang diminta menggunakan problem based learning atau project based learning. Jadi Bapak Ibu akan diajak lebih banyak proses pembelajaran itu problem based learning atau project based learning. Jadi karena dia membuat RPP, peer teaching ya dalam bentuk proyek baru cocok. Tidak dalam bentuk ceramah lagi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Warik satu tadi. Nah ini proses penghitungan bebannya kenapa 14 hari. Jadi ada 4.800 jam dibagi dengan 50 menit sehingga ketemulah ini. Kalau pendalaman materi 1 JP dihitung 50 menit, kalau ini 1 JP dihitung 100 menit. Makanya jadi 4.800. Nah Bapak Ibu, tahapannya seperti ini. Yang pertama, identifikasi masalah dulu, menyusun dokumen rancangan pembelajaran, kemudian praktek peer teaching, kemudian lakukan refleksi, kemudian rencana tindak lanjut. Walaupun tidak membuat PTK, tetapi ini adalah roh dari PTK. Saya ulang, ini adalah roh dari PTK. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan model PTK. PTK adalah penelitian tingkatan kelas. Identifikasi dulu masalahnya, nanti pada saat identifikasi masalah sampai rencana tindak lanjut, ini akan didampingi oleh guru pamong. Identifikasi masalahnya, benar nggak masalah itu terjadi di lapangan? Sekarang berdasarkan teori yang ada, coba disusun solusinya, praktekkan, refleksi, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, dari 14 pertemuan itu coba kita bahas satu-satu. Pertama, identifikasi masalah. Ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama diawali dan diakhiri dengan pikon, masing-masing 2 JP. Padahal kan ada sinkronus 7 JP, berarti 4 JP pikon, 3 JP diskusi. Itu ya. Jadi setiap hari ini ya lah. Setiap hari itu 7 JP setiap hari. Jadi kalau ini setiap hari 7 JP, kalau pikonnya 4 JP, berarti diskusinya 3 JP. Berarti pertemuan pertama JP dulu, pikon dulu 2 JP, kemudian diskusi 3 JP, pikon lagi 2 JP. Nah, selesai begitu. Jam 8 sampai jam 10 pikon. Misalnya ya. Jam 10 sampai jam 1 diskusi, jam 1 sampai jam 3 pikon lagi. Sehingga 7 jam semuanya. Sorry. 7 jamnya itu, ya benar 7 jam. 7 jam menit. Nah ini, JP. 1 JP adalah 50 menit. Itu nanti. Ya. Pertemuan kedua, identifikasi masalah juga. Sama. Jadi, pertemuan pertama dan pertemuan kedua adalah identifikasi masalah. Bisa saja dibagi, pertemuan pertama identifikasi masalah, pertemuan kedua rencana aksinya. Nah ini. Kemudian pertemuan ketiga juga sama, identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, yang pertemuan 45 lah yang berbeda, yaitu menyusun dokumen rencana pembelajaran. 45. Kemudian pertemuan 6, 7, 8, 9 itu menyusun rencana pembelajaran yang berulang setiap 2 hari. Hari ke-6 dan 7 pembelajaran kasus 2. Kali ini kasus 1 nih ya. Ini adalah kasus 1. Nah ini kan ada 3 nih. Ini menyusun kasus 1. Ini pertemuan 1, ada kasus 1. Besoknya
kasus yang kedua. Besoknya lagi kasus yang ketiga. Nah, udah 3 hari, berarti ada 3 kasus. Dari 3 kasus itu, pertemuan 4 dan 5 disusun dokumen rencana pembelajarannya. Kasus 1. 6-7 untuk kasus yang kedua. 8-9 kasus yang ketiga. Nah, udah. Berarti setiap 2 hari itu menyelesaikan setiap kasus. Ya. Kemudian 10-11 itu teaching. Dipraktekkan. Misalnya satu kelompok itu ada 10 orang. Berarti hari pertama 5 kelompok, hari kedua 5 kelompok teaching. Nah, penjelasannya adalah mahasiswa secara bergantian latihan mengajar dengan teman sejawat sebagai siswa melalui Pikon. Berarti pool Pikonnya ini 7 JP. Pool Pikonnya dibagi sekarang itu. Kalau 1 JP itu 1 siswa, berarti per hari bisa 7 orang. Nah, ini 2 hari. Mahasiswa itu dibagi menjadi 2 hari nih. Nah, kemudian hari ke-12 refleksi. Merefleksi selama dari menyusun masalah, membuat perangkat pembelajaran, kemudian peer teaching. Nah, itu gimana itu? Yang direfleksi itu adalah proses pembelajarannya, kesulitannya di mana, masalahnya apa, nah bagaimana cara memperbaikinya. Nah, disinilah rencana tindak lanjutnya 13 dan 14. Sehingga Bapak Ibu, karena memiliki 3 kasus, memiliki 3 perangkat pembelajaran. Nah, yang di peer teaching-kan itu cukup 1 saja. Jangan ketiga-tiganya, itu habis waktunya. Kan waktu ketiga ini kan 2 hari nih. Nah ini. Bapak Ibu ada 3 kasus, membuat 3 perangkat pembelajaran, yang di peer teaching-kan hanya 1 saja, salah satunya. Tidak perlu ketiga-tiganya. Nah, begitu juga nanti pada saat ujian komprehensif, hanya memilih salah satunya saja. Ya. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. 13, 14 sudah. Nih. Nah, inilah lembar kerja, identifikasi masalah dan rencana aksi. Bapak Ibu nanti diminta menyelesaikan ini. Kemudian lembar observasi pada saat peer teaching. Bapak Ibu mengajar pendahuluan seperti apa, inti seperti apa, penutup seperti apa. Ini lembar refleksinya. Apakah ada kelebihan pada saat dia mengajar? Apa kekurangan dia mengajar? Apakah perangkat pembelajarannya membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahannya masing-masing? Nah, ini panduan proyeknya kalau nanti menggunakan proses pembelajaran berbasis proyek. Tagihan kerjanya, LK21 identifikasi masalah dan rencana aksi, LK22 lembar observasi dan teaching, itu ada tagihan 4 sampai video rekaman teaching. Ditambah 1 tentang 3 set perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP, bahan ajar, media yang digunakan, LKPD, dan instrumen penilaian. Itu disiapkan 3 rangkap. Saya ulang, disiapkan 3 rangkap. Makanya saya bilang, memang pertemuan dengan dosen di sistem itu 6-7 jam, tapi Bapak Ibu bisa bekerja 15 jam sehari, bahkan bisa sampai 20 jam. Mengembangkan perangkat pembelajaran itu jika diskusi dari awal tidak mudah. Tapi, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendalaman materi, menyiapkan perangkat pembelajaran, jadi di diskusi ini tinggal mendiskusikan saja. Jika betul-betul dari awal, berat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu mulailah dari sekarang bekerja. Lihat tagihan-tagihan yang ada di web, dan seringlah berdiskusi. Kalau gitu, kerja sendiri berat sekali. Ini penilaiannya, ada proses pengembangannya yang dinilai, Bapak Ibu keaktifannya, kejujurannya, nah ini penting.
Nanti, kok saya nggak lulus padahal ini saya bagus. Bapak Ibu ditemukan plagiat dengan temannya. Pekerjaan temannya tinggal diganti nama saja. Kan Bapak Ibu juga begitu lihat-lihat. Nanti jangan-jangan pekerjaan Ibu yang diganti namanya saja. Nah, apalagi begini, oh kita gunakan aja yang tahun 2020 ganti nama. Kebetulan lah dosennya yang pernah menilai, ingat, ini rasanya milik mahasiswa ini tahun lalu. Nah itu. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai hal-hal sepele yang menyebabkan Bapak Ibu nggak lulus. Kasihan. Jadi betul-betul harus seperti yang disampaikan oleh satu, bekerja keras seperti mencari pacar. Gimana caranya biar sampai saya mendapatkan nilai maksimal. Nanti setelah ditemukan tidak jujur, tidak bertanggung jawab, baru nyari dosennya, Pak mohon maaf, nah itu kan basi jadinya. Oke, setelah itu baru kalau ini sudah bagus semua, nah lanjutkanlah ke sini. Produknya dinilai RPP-nya seperti apa, bahan ajarnya, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen pendaya. Nah ini proses penilaiannya, peer teaching-nya ada. Nah ini penilaian peer teaching-nya. Kemudian nanti dibagi 125 kali 100, temulah nilai. Semua nilai-nilai itu, kalau nggak salah minimal 80 nilai. Semua nilai ya, dari pendalaman materi sampai di sini minimal 80. Berusahalah nyari agar dapat nilai 80. Ini nilainya. Ini juga nilai ujian komprehensif. Nah, ini ujian komprehensif. Jadi setelah selesai pengembangan perangkat pembelajaran, nah lanjut ke ujian komprehensif. Nanti ujian komprehensif ada praktek mengajar. Ketika peer teaching, itu Bapak Ibu praktek mengajar, siswanya itu adalah teman sejawat Bapak Ibu. Ketika ujian komprehensif, siswanya itu imajiner. Tidak ada teman sejawat, tidak ada siswa, tapi Bapak Ibu menganggap bahwa ada siswa. Itu. Nih. Ujian komprehensif itu. Oke, baik. Itu yang pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ketiga, yaitu PPL. Kalau yang berkaitan dengan ujian komprehensif itu, Bapak Ibu akan praktek mengajar, siswanya imajiner, tidak ada ya, tapi dianggap ada. Kemudian format penilaiannya sudah saya berikan tadi. Selain praktek mengajar juga ada menjawab soal. Sekarang anggaplah Bapak Ibu sudah lulus kegiatan ujian komprehensif. Maka dilanjutkan dengan PPL. Berapa waktu Bapak Ibu PPL? Nah, ini PPL ada di sini. Nah, ini PPL itu ada 3 bagian umum. Oh, ini ujian komprehensif, sorry. Pendahuluan dan preparasi dan koneksi, penerapan, refleksi, dan tindak lanjut. Ini ujian komprehensif. Nah, oke. Nih. Jadi Bapak Ibu PPL itu 31 hari. Kalau tujuan PPL, Bapak Ibu saya rasa sudah tahu. Semuanya sudah tahu ya. Yaitu mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam mempelajari peserta didik, melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, nomor 4, melakukan refleksi dengan mencermati capaian yang telah dihadapi dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikan. Nah, ini PPL-nya itu dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, preparasi kelas pembelajaran, melaksanakan praktik pembelajaran, melakukan perekaman, mengisi dan memenuhi tagihan. Kemudian refleksi,
kemudian melakukan RTL lagi, kemudian sekolah, kemudian RTL lagi, sekolah. Ini 4 SKS 31 hari efektif. Nah, pertemuan pertama ngapain? Dilakukan secara sinkronus 7 JP dengan pikon sekurang-kurangnya 3 JP. Dosen, guru ngapain? Jadi Bapak Ibu akan didampingi oleh dosen guru setiap harinya. Kemudian 2-3 dilakukan secara sinkronus 7 JP per hari. Dosen pembimbing dan guru pamong sit-in hadir di kelas. Kalau dulu PPL kan tidak harus sit-in, sekarang sit-in. Dosen pembimbing, guru pamong sit-in di kelas. Hari kedua, hari 3. Nanti Bapak Ibu peserta kontak-kontak dosen dan guru pamongnya kalau belum hadir. Oke. Pertemuan keempat dilakukan secara sinkronus 7 JP per hari. Dosen pembimbing lapangan dan guru pamong memantau pengisian jurnal dan kasus melalui LMS. Jadi di sini tidak perlu ketemu. Jadi dosennya akan melihat apakah Bapak Ibu sudah mengisi jurnal belum, kegiatan Bapak Ibu pada saat hari itu ngapain. Jadi check-in-nya itu ada di sini. Ini tatap muka, check-in ada di sini. 5 ke 6 dilakukan secara sinkronus. Bapak Ibu merekam kegiatan pembelajarannya, nanti pembimbing melihat apakah Bapak Ibu sudah melakukan praktek pembelajaran dengan baik atau belum. Jadi guru pamong dan dosen pembimbing akan melihatnya di LMS. Kemudian pertemuan ke-7 dilakukan secara sinkronus juga. Dari dosen pembimbing dan guru pamong menerima dan melakukan telaah terhadap hasil rekaman praktek pembelajaran. Di sini dilihat dulu rekamannya, kemudian di sini ditelaah, diskusi, diberikan masukan. Pertemuan ke-8 dilakukan secara sinkronus dengan sekurang-kurangnya video konferen 3 jam. Berarti pertemuan ke-8 video konferen lagi. Ya. Jadi dosen itu membuka pertemuan, kemudian memimpin pertemuan antara dosen, guru pamong, dan mahasiswa, kemudian memberikan saran terhadap hasil rekaman yang sudah dilakukan, kemudian guru pamong juga ikut memberikan masukan dan saran. Tugas dari mahasiswa mengklarifikasi seandainya ada yang dimintain klarifikasi. Nomor 9, jadi pertemuan ke-9 dilakukan secara sinkronus. Kemudian pertemuan ke-9, mahasiswa kembali lagi ke kelas, mengajar, kemudian nanti atau kegiatan yang lainnya, kemudian dosen memantau kegiatannya. Jadi setiap hari Bapak Ibu akan mengupload jurnal kegiatan. Ini pertemuan ke-10, yaitu dilakukan secara sinkronus 7 JP per hari. Menerima dan melakukan telaah dan review bersama guru pamong terhadap RPP yang kedua. Nah, itu RPP kedua. Dan terus RPP ketiga. Nah, ini dilakukan secara berulang. 10, 11, 12, 13, 14 ini untuk pembelajaran yang kedua. Tadi pembelajaran pertama sudah ya, dari pertemuan pertama sampai ke 9, sampai ke 9. Dari mulai 10 sampai 20, ya 11 sampai 20 itu dilakukan untuk proses pembelajaran yang kedua. Jadi persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, review dan tindak lanjut, selalu begitu. Persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, review dan tindak lanjut. Pastikan dosen sudah set in dan guru pamong di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu kan gini masalahnya sekarang. Saya kan sudah tatap muka, bagaimana caranya? Nah, kalau memang pembelajaran tatap muka ya direkam itu, sehingga Bapak Ibu bisa berada di kelas. Jadi gimana caranya merekam? Misalnya live, rekamannya live. Kan
Kalau yang daring, nah, aman ya. Tinggal ngasih link daringnya, belajar semuanya. Tapi yang sudah mulai tatap muka secara keseluruhan, nanti ini PPL-nya kan kemungkinannya semua sudah tatap muka di Bali. Kemungkinannya ya. Nah, jadi dosennya, ini aturannya kan by system. Jadi dosennya nanti, Bapak Ibu siapkan link rekamannya. Jadi Bapak Ibu dosen nanti tinggal hadir masuk ke link itu, melihat Bapak Ibu mengajar. Nah, siapkan itu perangkatnya. Kalau misalnya kepala sekolah mengizinkan, ya lah, daring aja semua, nggak masalah. Silakan dikomunikasikan itu. Kemudian pertemuan dari 21 sampai 30 itu untuk pengembangan perangkat pelajaran yang ketiga. Jadi Bapak Ibu sudah membuat 3 perangkat pembelajaran itu diterapkan sekarang di sekolah. Jadi saya ulang ya. Ketika Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran, ketika Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran, pikirkan materi yang akan diajarkan pada saat PPL. Sehingga nyambung. Saya ulang, nyambung dengan materi yang ada pada saat PPL. Nah ini, 3 ya. Kemudian ini sampai 30, sorry, ini harusnya 31 Jan. Ini dilakukan secara sinkronus, menerima dan melakukan telah review bersama guru pamong terhadap laporan singkat. Jadi ada laporan singkat dari guru, dari mahasiswa, kemudian dilakukan refleksi. Ini, oke, ini LKS-nya, sorry LKS, lembar kerjanya, jurnal mengajar, kemudian kasus pelaksanaan mengajar 1, kedua, ketiga dan 1, 2 dan ketiga, kendala yang dihadapi apa, kemudian proses penyelesaiannya, rencananya apa, kasusnya seperti apa. Ini lembar kerja yang ke 3.2, 3.4 dan 3.6. Jadi tagihannya kalau diselesaikan semua, LK sebanyak 7 LK, pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali. Nah ini praktek. Bapak Ibu praktek 3 kali, ditemani dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Video praktek pembelajaran sebanyak 3 buah. Nah, nanti ada rekaman video 3 buah. Ini proses penilaiannya. Skor dari dosen pembimbing, guru pamong, dan skor akhir praktek pembelajaran. Ini rubrik penilaian praktek pembelajarannya. Ini praktek pembelajarannya. Ini rubrik penilaian video praktek pembelajarannya. Jadi, kenapa praktek pembelajaran dinilai, videonya juga dinilai? Karena ini masih belum ada kepastian ya. Kemungkinan besar nanti ujian kompetensi praktek mengajarnya juga melalui video. Kemungkinan besar. Yang tidak melalui video itu kemungkinannya adalah tes tulisnya. Harus datang ke kampus terdekat seperti tahun 2020. Baik Bapak Ibu dan saudara moderator, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan kepada moderator.